Inter pinjamkan Marco Pompetti ke FC Südtirol. Gelandang Inter Milan, Marco Pompetti telah secara resmi bergabung dengan klub yang baru promosi ke Serie B, FC Südtirol dengan status pinjaman selama semusim. Lewat laman resmi, Inter menyatakan bahwa mereka telah melepas pemain Italia berusia 22 tahun itu ke FC Südtirol dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2023. FC Internazionale Milano dapat mengonfirmasi bahwa Marco Pompetti telah bergabung dengan FC Südtirol dengan status pinjaman. Bunyi pernyataan klub. Pompetti memilih pindah ke Südtirol setelah menghabiskan masa peminjaman di Pescara 1936 pada musim lalu. Inter resmi umumkan perpanjangan kontrak Handanovic. Melalui laman resminya, Nerazzurri dengan bangga dan gembira mengumumkan perpanjangan kontrak kiper asal Slovenia berusia 37 tahun itu. FC Internazionale Milano dengan gembira mengumumkan bahwa Samir Handanovic telah memperpanjang kontraknya bersama klub hingga 30 Juni 2023. Bunyi pernyataan klub. Sang kapten klub itu sukses mengangkat trofi pertamanya bersama Nerazzurri, yakni gelar Liga Italia Serie A di musim 2020-21, dan kemudian pada kampanye terakhir ia memenangkan 2 gelar lagi, yakni Supercoppa Italiana dan Coppa Italia. Meski masa depannya di klub sempat diterpa ketidakpastian, Handanovic pun pada akhirnya dengan mantap memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya bersama Inter hingga 2023. Ia pun mengaku bahagia dan yakin dengan keputusan yang diambilnya untuk terus bermain di Inter. Saya sangat senang dan bangga sebagai pemain dan kapten Inter. Bagi saya, ini adalah kewenangan istimewa yang sekarang akan terus berlanjut, katanya. Edin Dzeko ogah tinggalkan Inter di musim panas ini. Edin Dzeko dikabarkan tidak akan meninggalkan Inter Milan pada musim panas 2022 ini. Hal tersebut tentunya menyulitkan Nerazzurri merampungkan transfer Paulo Dybala. Setelah kepulangan Romelu Lukaku dan upaya untuk mendaratkan Paulo Dybala, maka Inter sangat perlu untuk melepas 2 striker berpenghasilan tinggi demi memberi ruang di skuad. 2 nama yang dimaksud adalah Edin Dzeko dan Alexis Sanchez. Akan tetapi keduanya hingga saat ini belum ada indikasi untuk meninggalkan klub. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport, bahwa pemain internasional Bosnia berusia 36 tahun itu tidak ingin meninggalkan Nerazzurri meskipun ada beberapa klub yang tertarik mengamankan tanda tangannya, seperti Juventus, Valencia, dan AC Monza. Inter menang telak 10-0 atas FC Milanese dalam latih tanding. Adapun uji coba tersebut sengaja digelar untuk melihat perkembangan tim Inter sebelum melakoni laga persahabatan pramusim menjelang dibukanya kompetisi Liga Italia Serie A musim 2022-2023. Tim asuhan Simone Inzaghi berlatih bersama FC Milanese. Laga latih tanding tersebut terdiri dari 2 babak berdurasi 45 menit. Laga berakhir dengan skor 10-0 untuk kemenangan Nerazzurri, dengan para pencetak gol adalah Correa, Lukaku, Lautaro, Aslani, Fontanarossa, Sangalli, Pinamonti, Lazzaro dan Curatolo. Selanjutnya Inter akan memainkan laga persahabatan pramusim pertama pada hari Selasa, 12 Juli 2022 pukul 23.30 WIB melawan klub Swiss, FC Lugano di Stadio Cornaredo, sebuah pertandingan yang sudah menjadi tradisi untuk dimainkan saat pramusim. Setelah melawan Lugano, Inter juga akan menghadapi Monaco, Lens, Olympique Lyonnais, dan Villarreal. Fabrizio Biasin, Skriniar, Bremer dan Bastoni perkuat pertahanan Inter. Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin meyakini bahwa lini pertahanan Inter Milan untuk musim depan akan diperkuat oleh trio Milan Skriniar, Gleison Bremer, Alessandro Bastoni. Bek Torino, Bremer telah lama menjadi target utama Nerazzurri, sementara Skriniar telah santer dirumorkan bakal dijual ke Paris Saint-Germain dalam beberapa minggu terakhir.
Penjualan Skriniar akan memungkinkan Nerazzurri untuk merampungkan transfer Bremer. Akan tetapi hingga saat ini belum dicapainya kesepakatan dengan PSG terkait penjualan pemain asal Slovakia tersebut. Kendati demikian, Inter akan tetap mengamankan tanda tangan Bremer meski Skriniar gagal dilepas pada musim panas ini. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Sportiva, Biasin mengatakan bahwa solusi yang paling mungkin adalah dengan mengorbankan Stefan de Vrij plus Andrea Pinamonti agar Bremer bisa merapat ke Giuseppe Meazza. Dengan demikian, Skriniar pun bisa tetap di klub membentuk trio pertahanan yang lebih tangguh bersama Bremer dan Bastoni dalam formasi 3 back. Bremer merupakan prioritas bagi Inter. Dia juga bisa didatangkan bahkan tanpa penjualan Skriniar, kata Biasin. Flamengo siap tingkatkan penawaran ke Alexis Sanchez. Sebagaimana diketahui, klub raksasa Brasil tersebut telah sukses mengakuisisi Arturo Vidal di musim panas ini, dan tengah berupaya mengamankan pemain Inter lainnya, yakni Alexis Sanchez. Transfer Vidal segera diumumkan secara resmi oleh Flamengo dan kepindahannya memungkinkan Nerazzurri menghemat lebih dari 10 juta euro bruto dalam anggaran gaji. Flamengo merupakan salah satu dari banyak klub yang ditolak oleh Sanchez dalam beberapa pekan terakhir, tetapi mereka belum menyerah, dan tengah menyiapkan proposal baru. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, bahwa Flamengo siap meningkatkan tawaran mereka ke Sanchez menjadi sekitar 3,5 juta dolar Amerika net per musim. Mereka tampaknya terburu-buru dan ingin menyelesaikan bisnis pasar transfer mereka dalam 10 hari ke depan. Kepergian Sanchez dan Vidal memberi Inter ruang yang signifikan dalam anggaran upah yang memungkinkan mereka merampungkan kesepakatan transfer Paulo Dybala. Monza akan segera bertemu Inter untuk menyelesaikan Andrea Pinamonti. Ini menurut pakar pasar transfer sport Italia Alfredo Pedulla, yang melaporkan di situsnya bahwa pemain berusia 23 tahun itu semakin yakin dengan kemungkinan bergabung dengan klub yang baru dipromosikan karena Atalanta terus pergi tanpa mendapatkan kesepakatan untuknya. Pinamonti adalah target utama bagi Atalanta dan Monza, tetapi dalam kasus sebelumnya mereka masih memikirkan masa depan striker Luis Muriel dan Dufan Zapata. Jika Ladia tidak menjual salah satu dari dua penyerang tersebut, maka mereka akan kesulitan membiayai kesepakatan untuk Pinamonti, sedangkan Monza siap untuk membuat Nerazzurri tawaran yang cukup untuk menutup kesepakatan. Sejauh ini, sang striker belum membuat keputusan untuk menerima kepindahan ke Monza, tetapi jika dia melakukannya maka mereka tidak akan membuang waktu untuk bertemu dengan Inter dan menyelesaikan kesepakatan.